Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, kembali kita bertemu dalam pelajaran fisika di kelas 10. Adapun pada Rabu yang lalu kita telah mempelajari tentang angka penting, bagaimana operasi angka penting, ya, yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, dan juga perpangkatan, ya, akar juga. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berikutnya, yaitu tentang alat ukur dan cara pengukurannya. Anak-anak sekalian, waktu lalu kita telah mempelajari tentang besaran, ya. Besaran itu adalah apa kemarin? Sesuatu yang dapat diukur dan bisa dinilai dengan angka. Nah, berarti sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengukurnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka dari sebuah pengukuran. Tentunya untuk mengukur suatu benda harus pakai alat ukur. Nah, ya. Nah, sini kan kita mempelajari tentang alat ukur dan cara pengukurannya. Apa itu alat ukur? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran fisika. Beberapa alat ukur fisika diantaranya adalah mistar, meteran gulung, jangka sorong, mikrometer skrup, ampermeter, voltmeter, neraca Ohaus dan sebagainya. Ini mistar, meteran gulung, jangka sorong, mikrometer skrup. Ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur panjang, ya, mengukur panjang. Mistar, meteran gulung. Ini meteran gulung akan kita jumpai biasa, ya, kalau mengukur yang panjang, agak panjang dah, yang 10 meter, 5 meter, ya. Kalau pakai mistar ini 30 cm aja atau 50 cm. Jangka sorong ini juga merupakan alat ukur untuk mengukur panjang, tapi untuk mengukur yang benda-benda yang tipis, ya. Misalnya kita akan mengukur diameter pipa air misalnya, berapa diameternya, nah, pakai jangka sorong. Atau mengukur tebal sebuah buku, nah, kita gunakan jangka sorong. Nah, ini mikrometer skrup ini digunakan juga untuk mengukur panjang, yang mana nanti ini bisa lebih teliti lagi, ya. Nah, ini ampermeter ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur berapa arus listrik, ya, arus listrik. Voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Neraca Ohaus ini mengukur, ya, berat atau massa dan sebagainya. Mengukur adalah cara membandingkan ukuran suatu benda dengan besaran tertentu yang sudah ditetapkan sebagai acuan. Sebagai contoh, kita mengukur panjang buku dengan mistar misalnya.
Kemudian diperoleh hasil 20 cm. Ya, kita ambil mistar, kita ukur panjang buku itu, ternyata panjangnya diperoleh 20 cm. Artinya panjang buku sebagai ukuran benda dan mistar sebagai alat ukurnya yang menghasilkan besaran panjang. Ya. Mistar adalah, atau penggaris, mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Nah, kalau kamu lihat di mistar itu ya, setiap orang pasti sudah pernah lihat mistar atau roll mistar. Itu ada garis-garis kecil-kecil itu. Nah, itu namanya mistar. Milimeter itu yang kecil-kecil tuh, garis-garis kecilnya ya. Jadi mistar ini hanya bisa mengukur panjang ya dengan skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Itu mistar. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Ya, artinya jangka sorong ini bisa mengukur benda yang lebih tipis. Dia bisa mengukur sampai 0,1 mm. Kalau mistar tadi dia hanya bisa mengukur benda sampai ketelitian 1 mm. Ya, 1 mili. Nah, kalau dia jangka sorong dibagi 10 lagi itu. Jadi 0,1 mm bisa diukurnya atau 0,01 cm. Tapi ada juga jangka sorong yang memiliki skala terkecil sampai 0,05 mm atau 0,01 mm. Nah, bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong? Nah, perhatikan sini. Ini contoh cara membaca jangka sorong adalah sebagai berikut. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Lihat gambar ini. Ini gambarnya nih. Ini jangka sorong. Pada jangka sorong ada 2 rahang. Ya, rahang itu ini satu. Ini namanya rahang tetap. Yang panjang ini rahang tetap. Rahang tetap. Ini namanya rahang yang bisa digeser-geser. Ya. Nah, pada rahang tetap ini, yang panjang ini, terdapat namanya skala utama. Skala utama. Ini ya, skala utama ini. Yang panjang ini. Dalam 1 cm. Ini dari 0, 1 terus sampai sini ya. Nah, ini. Ini namanya skala utama. Dalam 1 cm. Nah, pada skala yang bergeser, rahang geser, terdapat skala nonius namanya. Skala nonius. Nah, sini dia. Ini 0 sampai 10 mm. Ya. Sini dia. Ini benda, contoh benda yang diukur ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini benda akan kita ukur ini. Benda apa, terserah benda apa aja ya. Kita mengukur berapa tebal benda ini. Nah, perhatikan. Ini gambar besar skalanya ya, hasil dari pengukuran tadi. Nah, ternyata di sini lihat ada sini 2, angka 2. Ini ada angka 0. Ya, pada rahang tetap ini yang skala utama di atas. Ini yang bawah skala nonius ya. Yang atas skala tetap ya. Skala utama namanya yang atas ini. Yang bawah ini namanya skala nonius. Nah, sekarang perhatikan dulu skala utama nih. Nah, pada skala utama ini ada angka 2. Terus ini angka 0 di bawah ini terletak di antara ini. Antara garis pertama yang kecil ini dengan garis kedua. Berarti sini angka 0 ini berada pada 2,1 kan, gitu ya, 2,1. Jadi skala utamanya menunjukkan angka 2,1 cm. Sini. Skala utama sama dengan 2,1. Perhatikan angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, ini. Di sini 2,1 ini. 2,1 cm. Ya. Ini skala utamanya. Kemudian pada skala yang bawah, skala nonius,
Kita perhatikan di sini garis-garis yang kecil ini, mana yang paling pas berimpit dengan skala utama di atas. Ternyata pada garis keempat, 1, 2, 3, 4. Di sini. Ya, di sini. Pada garis keempat. Jadi pada skala nonius, pada garis keempat berimpit dengan garis di atas yang skala utama ini. Ya, sini. Angka 4. Maka sini skala nonius dibilangkan apa? Skala nonius sama dengan 4 kali 0,1 mm. Ya. 4 kali 0,1 mm sama dengan 0,4 mm. Atau kita bagi 10 menjadi 0,04 cm. Perhatikan garis yang berimpit pada skala nonius ini ya, dan skala utama. Sehingga hasil pengukurannya yaitu, perhatikan, panjang benda sama dengan skala utama tambah skala nonius. Nah, tadi skala utamanya berapa? 2,1 cm. Nih, 2,1 skala utamanya. Nah, yang skala noniusnya hasilnya 0,04 cm di sini. Ya, 0,04 cm. Maka dijumlahkan. Maka panjang benda sama dengan 2,14 cm. Nah, ini cara membaca jangka sorong ya. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Ini ada cara trik pintar namanya, cara pintar menyelesaikan soal. Ini hasil pengukuran panjang benda X sama dengan skala utama tambah skala nonius yang berimpit kali 0,01 cm langsung. Ya. Karena ini cm sini. Kalau utama cm, maka yang noniusnya juga kita bawakan ke cm. Jadi kali 0,01 cm sama dengan 2,1 tambah 4. 4 tadi apa, dari mana 4 tadi? Yaitu garis yang keempat pada skala nonius yang berimpit. Ya, yang berimpit dengan garis di atas skala utama tadi nih. Ini yang keempat ini, yang keempat, garis keempat. Ya. Oke. Akhirnya diperoleh 2,1 tambah 0,04 cm. 2,14 cm. Ini cara langsungnya, cara cepatnya. Berikutnya yang ketiga, mikrometer skrup. Ini termasuk juga alat ukur panjang juga ya, alat ukur panjang, besaran panjang. Yang ketiga namanya mikrometer skrup. Adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 0,01 mm. Ya. Jadi dia bisa mengukur benda yang tipis sekali 0,01 mm. Misalnya mengukur tebal kertas, selembar kertas atau sehelai rambut, bisa diukur dengan mikrometer skrup. Berapa panjang atau diameter rambut kita, bisa diukur dengan mikrometer skrup. Kalau pakai mixer nggak bisa lagi diukur kan, karena dia mixer cuma mengukur sampai 1 mm. Sementara rambut kita ukurannya lebih kecil daripada 1 mm. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, perhatikan contoh cara membaca mikrometer skrup adalah sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar alat mikrometer skrup. Nah, pada ini juga ada namanya rang tetap dan rang putar ya. Di sini rang geser, rang putar. Yang rang tetap ini mengandung skala utama. Nah, ini skala utama. Yang berputar ini skala nonius. Ini bisa diputar-putar ya. Ini yang tetapnya. Ini ada benda yang mau diukur. Perhatikan ini. Ini tempat ukurannya, diukur sini. Ini tempat benda yang mau diukur, dijepit sini, ini diputar sini belakangnya, diputar ya, sampai diketat. Nah, ini gambar skalanya ya. Nah, ini skala utama ini, yang ini namanya skala nonius. Nah, perhatikan pada skala utama ini, ternyata ini ada yang atas ya, yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 garis yang nampak di sini. Ya. Maka sini 8 mm. Di skala utama menunjukkan angka 8 mm.
Ya, perhatikan angka pada skala utama. Jadi angka 8 di sini. Kenapa 8 garis? Ini 5, 6, 7, 8. Nah, ini skala utamanya. Kemudian perhatikan lagi garis yang berimpit pada skala nonius dan garis mendatar pada skala utama yang ini. Ini perhatikan. Ini garis apa namanya? Garis mendatar ini ya, yang ini. Nah, mana yang berimpit di sini? Lihat sini nanti, sini ya. Pada ke berapa itu? Ini 15, berarti 16 ya, 16. Maka skala noniusnya adalah 16. Kali berapa? Dikali 0,01 mm. Menghasilkan 16 mm. Jadi skala utama 8 mm, skala nonius 0,16 mm. Maka hasil pengukurannya adalah panjang benda skala utama tambah skala nonius dengan 8 mm tambah 0,16 mm sama dengan 8,16 mm. Nah, itu cara mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Ya. Ini cara pintar menyelesaikan soal, cara cepat. Ya, sama aja benernya. Ini ya, hasil pengukuran pada panjang benda X dengan skala utama tambah skala nonius yang berimpit dengan garis mendatar dikali 0,01 mm. Yang tadi gambar tadi 8 mm skala utamanya ditambah 16 ya. Dari mana 16? Dari sini tadi. Ini garis yang ke-16. Ini kan 10, 15. Segaris lagi 16. Ya. Ini 16. Maka 16 kali 0,01 mm. Maka hasilnya adalah sama dengan 8 mm tambah 0,16 mm. Sama dengan 8,16 mm. Nah, ini cara membaca hasil pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup. Nah, jika ada yang mau bertanya, nanti silakan bertanya di grup ya. Mana yang kurang jelas? Boleh di WA langsung aja Pri ya, atau di grup aja nanya di grup. Kemudian di sini ada beberapa contoh soal, ya. Contoh soal, pembahasan soal ya. Ini contoh, ini termasuk ujian nasional dulu nih. Masuk soal ya, ujian nasional tentang mengukur pakai apa? Jangka sorong. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak seperti pada gambar. Besarnya hasil pengukuran adalah ini A, ini sekian. Nah, nanti mana yang benar cari sini. Nah, ini gambar aslinya, benda apanya, jangka sorongnya. Ini hasil pengukurannya. Pembacaannya sini dibesarkan skalanya. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini ada angka 0 di sini, skala nonius angka 0 di bawah. Ini angka skala utama di atas. Maka ini berapa? 3,3 ya. Ini skala utama 3,3. Kemudian yang berimpit mana sih yang berimpit? Yang paling berimpit. Nah, ini dia yang berimpit nih. Nah, ini. Berapa itu? 1 2 3 4 5. 5. Ya. Berarti bagaimana cara? Nah, sini. Nah, pembahasannya. Skala utama dengan 3,3 cm. Ya. Ini. Skala nonius 5 dikali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Perhatikan garis yang berimpit pada skala nonius dan skala utama. Ingat jangka sorong pada gambar di atas memiliki skala terkecil yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Ada juga jangka sorong yang memiliki skala terkecil sampai 0,05 mm dan 0,1 mm. Itu lebih kecil lagi berarti. Ya, tapi yang ini sampai 0,1 mm aja.
Maka panjang balok adalah sama dengan skala utama tambah skala nonius. Sama dengan 3,3 tambah 0,05 cm. Maka hasilnya 3,35 cm. Maka jawabannya apa? Sini adalah C ya, C. Jawabannya C. Paham ya anak ya? Mana yang kurang paham ini boleh bertanya ya. Boleh bertanya kembali Japri atau di grup. Nah, di grup tanya. Nah, berikutnya cara ini. Contoh soal menggunakan mikrometer skrup. Nih, contohnya. Kedudukan skala sebuah mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilaporkan diameter bola kecil adalah, nah nih, tengok gambarnya nih ya. Ini mikrometer skrup. Di sini ada skala utama 8 di sini. Ke 8. Nah, sama yang tadi berarti ini ya. Sama dengan soal tadi nih. 8. Skala utama 8 mm, 0,8 mm. Ya sini. 8 mm. Nih skala utamanya. Ini. Ya, 8. Terus skala noniusnya yang berimpit adalah 16. Maka 16 kali 0,1 mm sama dengan 0,16 mm. Maka panjang diameter bola kecil sama dengan skala utama tambah skala nonius, yaitu 8 mm tambah 0,16 mm sama dengan 8,16 mm. Nah, jadi panjang diameter bola kecil adalah 8,16 mm. Jawabannya adalah C. 8 mm. 8,16 mm. Bentar ya. Jatuhnya. Ini ada lagi contoh yang lain ya. Ya. Sebesar enggak? Aja. Nampak? Nah, sini ada soal ini nampak ya anaknya ya. Ini hasil pengukuran diameter sebuah logam besi dengan menggunakan mikrometer skrup ditunjukkan oleh gambar di bawah ya. Panjang dari diameter logam besi adalah A, B, C, dan E ya. Ini perhatikan gambarnya di sini. Nampaknya. Nampak. Nah, sini lihat. Ini jangka sorongnya ya. Apa ya? Ini mikrometer skrup. Di sini angka skala utama berapa? 4 ya. 4. Sini ada 4. Skala utama 4. Nah, sini skala utamanya 4. Sini. Yang bawah berapa? Ada satu di sini yang bawahnya. Berarti 4,5. Skala utamanya nih 4,5 sini ya. Ini. Yang ini lihat bawahnya nih. Tadi berbesar ini.
Nah, di sini 4,5 skala utamanya. Kemudian skala non-newsnya lihat sini. Nah, yang berimpit 23 ya. 23. Ini dia. Perhatikan. Apa ini? Kurang ke bawah. Nah, ini perhatikan. Skala non-news sama dengan 23 dikali 0,01 mm. Sama dengan 0,23 mm. Nah, kita kembali sini ya tadi, yang tadi ini. Ini dia. Yang ini tadi, ini skala utama di sini 4,5. Ini kan tadi 4 di atas. Yang bawahnya 0,5-nya ini. Ini 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 ya. Ini 4,5 di sini. Ini skala utama 4,5 mm. Nah, di sini pada skala non-newsnya yang berimpit adalah angka 23 sini. Ya, maka sini jadinya skala non-news adalah ini skala non-news 23 dikali 0,01 mm sama dengan 0,23 mm. Maka panjang diameter logam besi sama dengan skala utama tambah skala non-news sama dengan 4,5 mm tambah 0,23 mm sama dengan 4,73 mm. Jawabannya adalah di mana? Itu 4,73 ya. Yang C jawabannya. C. Jam. Masih terus. 3 lagi. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan buat di apa ya? Di grup. Satu lagi ya, nomor 8 ya, perhatikan nomor 8. Makin banyak contoh soal makin mahir, insyaallah, makin jelas. Perhatikan penunjukan skala pada mikrometer skrup berikut. Ini ya, ini. Hasil pengukuran mikrometer skrup di samping adalah titik-titik milimeter. Yang ini pada skala utamanya 1, 2 ya, 2 apa? 2 mm skala utamanya. Terus ini mana yang berimpit sini? 45 ya, 45 ini 45 ini guys, 45. Jadi skala non-newsnya berapa? 45 dikali 0,01 mm. Ini dia caranya, perhatikan. Nih nampak ini ya. Hasil pengukurannya adalah skala utama 2 mm ditambah 45 dikali 0,01 mm sama dengan 2 mm tambah 0,45 mm sama dengan 2,45 mm. Inilah cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup dan menggunakan jangka sorong ya. Nah, jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, anak-anak sekalian, nanti kamu bisa bertanya di grup ya. Di grup ini. Nah, di grup ya. Boleh bertanya di grup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa kamu pahami semuanya dan bisa menjadi ilmu dalam mempelajari tentang fisika, yang mana pada hari ini kita pelajari adalah bagaimana membaca alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.